kita membahas studi kasus, kita perlu memahami dulu apa sih itu arti dari PKPU? Penunda kewajiban pembayaran hutang ada pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ini merupakan kesempatan bagi perusahaan yang sulit untuk menunda pembayaran hutang dan bernegosiasi dengan krediturnya sebelum dinyatakan pailit. Nah, singkatnya PKPU ini adalah jalan tengah antara restrukturisasi dan juga kepailitan. Hal ini bertujuan untuk melindungi debitur sekaligus menjaga hak dari kreditor itu sendiri. Tapi PKPU hanya berhasil jika debitur benar-benar mampu menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, kita mulai dari kisah sukses PT Garuda Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat penerbangan anjlok lebih dari 90%. Utang Garuda mencapai 142 triliun kepada lebih dari 800 kreditor. Pada Desember 2021, salah satu kreditor mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan memberi waktu 45 hari hingga diperpanjang 150 hari karena adanya banyak kreditor lintas negara. Hakim pengawas memastikan semua kreditor mendapat informasi keuangan Garuda secara terbuka sebelum voting. Hasilnya, 95,07% kreditor setuju dengan rencana restrukturisasi. Pada 20 Juni 2022, pengadilan mengesahkan kesepakatan damai Garuda Selamat melalui kopesi utang dan waktu pembayaran utang. Ini membuktikan bahwa PKPU bisa menyelamatkan perusahaan, tidak hanya menunda kepailitan. Sekarang kita lihat PT Sritex, perusahaan tekstil yang mengekspor ke lebih dari 30 negara dengan 30.000 karyawan. Akibat krisis global dan pandemi, PT Sritex gagal membayar hutang sebesar 350 juta US dollar. PT Sritex mengajukan PKPU pada tahun 2021 dan kesepakatan damai disahkan pada Januari tahun 2022. Tapi, 2 tahun kemudian, satu kreditor mengajukan pembatalan karena Sritex tidak bisa bayar sesuai jadwal. Penyebab kegagalannya ada 2. Dari sisi hukum, rencana pembayaran yang tidak realistis dan Sritex sempat menggugat kreditornya sendiri. Dari sisi bisnis, krisis industri tekstil yang semakin parah dan manajemen tidak kuat menghadapinya. Pada Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang menyatakan PT Sritex pailit. Aset perusahaan disita, kurator ditunjuk, dan perusahaan tidak lagi dikendalikan manajemennya sendiri. Lalu, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil? Pertama, PKPU hanya berhasil jika pembayarannya dilakukan secara realistis dan kreditor melakukannya secara bersungguh-sungguh. Kedua, jika perdamaian gagal, hukum lebih melindungi kreditor. Perlindungan bagi debitur, terutama perusahaan padat karya, masih perlu diperkuat. Dan yang terakhir, Indonesia perlu sistem peringatan dini bagi perusahaan yang mulai kesulitan membayar hutang, agar masalah bisa ditangani lebih awal. Hukum kepailitan bukan soal menang atau kalah, Tapi juga menjaga keseimbangan antara hak kreditor dan juga keberlangsungan hidup debitur. serta perlindungan bagi masyarakat yang ikut terdampak.